Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita bertemu lagi biasa di hari Kamis siang hari untuk membedah buku Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, dan penerbit menerjemahkan dengan Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Ditulis oleh Dr. Najla atau Najla Sayyid Nail Hafidahullah. Beliau seorang wanita dan juga doktor di bidang syariah, dan beliau coba menuangkan teori-teori agama dalam masalah rumah tangga, terutama secara khusus bagaimana seorang istri menjadi istri dan akhirnya rumah tangga itu menjadi berwarna yang indah, ya, beraroma yang wangi, dan juga langgeng rumah tangga tersebut serta dipenuhi dengan rahmat dan juga pahala yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bab demi bab sudah kita jelaskan. Baik, kita masuk ke subjudul yang lain juga. Jangan membelanjakan harta suamimu kecuali dengan izinnya, ya. Di sana ada istri yang mengambil harta suaminya tanpa seizinnya atau tanpa sepengetahuannya, baik karena ketamakannya atau karena tidak ada pemisah antara dirinya dengan suaminya. Padahal bagaimanapun keadaannya, harta suami adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Bukan hanya hartanya saja, tapi semua yang dititipkan di rumah itu. Ini paragraf penting sekali, ya. Jadi kalau Anda diberikan ATM, ya, banyak di antara bapak-bapak itu membahasakan ke saya bahkan. Cuma saya tidak setuju dengan ini, ya. Semua, ya, rekeningnya, semua ATM-nya, semua segala macam harta dia, istrinya yang atur semuanya. Jadi dia kehilangan wibawa sebagai seorang laki-laki. Yang harusnya dia yang mengatur dan dia yang memenuhi kebutuhan istrinya, dia yang memberi, malah sekarang dia yang diberi. Sampai pada tingkat ada seseorang yang sempat umroh bersama kami. Dia sempat minta tolong, Ustaz bisa nggak bersama-sama untuk melihat gamis baju. Oh ya bisa, insya Allah. Kemudian saya bilang, ayo kita jalan. Dia bilang sebentar, saya cek dulu Ustaz, karena ATM saya tidak tahu diisi berapa oleh istri saya. Loh, saya kaget. Loh, ATM itu punya antum? Iya. Terus uang yang diisi ke situ, uang antum juga? Iya. Cuma istri saya yang atur semuanya. Loh, kok ini unik sekali gitu. Kenapa beli gamis pun harus istrinya yang atur berapa pengeluarannya? Ini terbalik ini. Manajemen rumah tangga tidak seperti ini dalam Islam. Harusnya dia yang mengatur semua. Dia justru yang mengisikan rekening istrinya. Istrinya kalau mau mengeluarkan uang pun dengan izinnya gitu kan, menyampaikan. Jadi jangan dibalik gitu. Dibalikin jadi tidak normal rumah tangga itu. Akhirnya si suami pun pada saat akan membantu keluarganya saja tidak bisa. Karena harus dengan izin istrinya. Sampai pada tingkat tidak bisa membantu orang tuanya sendiri. Coba Anda bayangkan. Untuk membantu ibunya, untuk membantu saudaranya, harus izin dengan istrinya dulu. Ini bagaimana manajemen rumah tangganya? Dan dalil dari mana yang digunakan ini? Yang ada, suami berkewajiban memberikan nafkah istri. Dia yang mengaturkan, iya. Dia totalkan sekian misalnya kebutuhannya. Lalu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang ada. Tapi jangan dibalik, jadi tidak normal rumah tangga itu. Paragraf ini penting sekali, ya. Ada sebagian istri, di sini beliau menyinggung, mengambil harta suami dengan mencuri di sini. Ya. Misalnya, mohon maaf ini kasus-kasus saja, saya cuma kasih gambaran. Misal mencuci pakaian atau akan mencuci pakaian kotor suami, kemudian diperiksa di kantong, oh ditemukan ada uang, misalnya. Udah diambil aja, dipakai. Udah tahu uang suami kok. Gitu. Nggak bisa, karena itu bukan masuk dalam nafkah Anda, gitu kan. Bisa saja suami Anda jadi sangka buruk nanti sama orang lain. Dia tidak tahu kalau uang itu tertinggal di rumah. Dia pikir diambil oleh tukang parkir, diambil oleh staf di kantor, diambil oleh ini dan itu kan. Anda sampaikan ini ada uang kemarin. Amanah. Kalau suami tidak tahu, Allah tahu. Hati-hati. Di sini beliau mengatakan karena ketamakan saja. Ada juga istri suka sekali buat program. Ya. Setiap bulan buat program. Hanya untuk supaya ada uang tambahan. Buat program ini, buat program itu, perawatan ini, perawatan itu. Kalau darurat berbeda. Kalau tidak. Dan tujuannya hanya untuk menumpukin harta. Akhirnya sampai di rekeningnya membludak harta tersebut. Dia pikir itu hak dia. Subhanallah. Ini sama tanda kutip mencuri nih. Berbohong dia. Ya. Dia berbohong. Dia menyampaikan seakan-akan kebutuhan, padahal sebenarnya bukan. Akhirnya suaminya terbebani dengan itu. Sudah diingatkan, tidak mau dengar. Subhanallah.
Di sini diingatkan, semua akan diminta pertanggungjawaban ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, padahal bagaimanapun keadaannya, harta suami adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Bukan hanya hartanya saja, uang yang ada. Bahkan semua yang dititipkan di rumah tersebut. Saya pernah bahasakan, kalau teman-teman masih ingat ya, para ummahat kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada anda semuanya. Dan bisa menjadi istri-istri yang baik, yang salihah, yang justru mengejar ridha Allah dan surga dari suami dan rumah tangga anda. Allahumma amin. Banyak orang subhanallah ya tidak memahami bahwasanya setiap jengkar rumah yang suaminya titipkan, apakah kontrakan rumah, adalah tanggung jawab dia. Tidak boleh teman-teman sekalian wallpaper sembarangan main rusak, ya keramik pecah, ada masalah-masalah lah, gitu kan? Itu nggak boleh. Ya. Bahasakan ke suami, maaf ya, tadi ada kejadian begini. Walaupun anak anda yang lakukan, karena anda kan bertanggung jawab di rumah. Jangan sampai suami tanya, ini di mana? Oh nggak tahu. Ini di mana? Oh nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Loh, barangnya di mana gitu? Sampai kadang-kadang ada suami yang membahasakan pada istrinya, memang barang ini punya kaki, sampai bisa jalan sendiri, kan tidak mungkin gitu kan. Tapi begitulah, dianggap tidak ada masalah. Padahal semua ini pertanggungjawabannya berat di sisi Allah SWT. Suamimu adalah surgamu, atau bahkan bisa jadi nerakamu. Hati-hati. Ya, jaga amanah-amanah itu. Apapun yang merupakan hak suami, ya, charger handphone, atau mungkin hal-hal mendasar kebutuhan dia, ya. Anda tahu, dia masuk rumah selalu dia cari. Ya udah, taruh di satu tempat yang istimewa, khusus memang rak itu atau lemari itu, ya, atau laci itu buat kebutuhan suami. Sehingga pada saat dia tanya, sudah ada. Atau bahkan pada saat dia belum masuk rumah pun, Anda sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Yang dia butuhkan dari kebutuhan mandi, di kamar mandi semuanya sudah rapi. Ya. Pakaiannya sudah tertata rapi semuanya. Ini amanah. Allah SWT akan minta pertanggungjawabannya. Ya. Dan dianggap remeh teman-teman. Dan juga kalau Anda menikmati itu sebagai sebuah perintah agama, Anda kejar pahalanya, Anda akan meraih ridha Allah, Tuhan Anda juga akan meraih cinta suami Anda. Kan itu yang semua dikejar oleh setiap istri kan, bagaimana suaminya cinta pada dia. Lalu beliau mengangkat di sini, sabda Rasulullah SAW, wanita adalah pemimpin di rumah suami dan akan ditanyai tentangnya. Ya. Tentang rumah tangga tersebut. Dan hamba saya adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan ditanyai tentangnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Anda akan diminta pertanggungjawaban, wahai muslimah, ya. Sendok, garpu, alat masak, semua yang diamanahkan di rumah. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati, jaga sebagai amanah. Ini bukan masalah pelit, bukan. Amanah. Barang-barang itu Anda beli dari uang suami, bukan untuk Anda bengkalikan begitu saja. Sudah gitu kadang-kadang, sudah salah nih, dia yang rusak misalnya alat masaknya. Nih, alat masak sudah tua nih, ganti aja. Minta dari hasil keringat orang dengan tidak santun. Dari mana wahai muslimah akhlak ini? Siapa yang mengajarkan kepada Anda? Buku apa yang Anda jadikan patokan? Ulama siapa yang Anda dengarkan? Ya. Tokoh masyarakat siapa yang Anda jadikan sebagai panutan? Kan jadi kacau semuanya, gitu kan? Kalau rusak datang baik-baik, bertanggung jawab. Maaf mas, maaf bang, maaf siapa saja dipanggil suaminya. Maaf ini saya tadi pakai panci ini ternyata qadarullah begini dan begitu. Saya kemarin pada saat kita beli sendok dan garpu satu lusin itu, saya udah coba tata kembali pada saat dibersihkan oleh PRT atau saya sendiri. Saya tata ternyata ada berkurang satu set itu. Saya nggak tahu di mana, tolong diikhlaskan. Begitu, tanggung jawab. Dengan dia bahasa begitu, suaminya akan mengatakan, baik nanti kita beli lagi. Pasti itu. Ya, insya Allah begitu bahasanya, itu jawabannya. Tapi di saat Anda salah, tapi tidak mau menyalahkan diri, akhirnya justru balik kepada suami. Sendok-sendok semua sudah banyak hilang tuh, beli baru lagi. Loh suaminya mungkin bilang, kan baru ada. Nggak tahu sekarang nggak ada, pokoknya beli aja. Masa mau makan nggak pakai sendok, segala macam itu. Nah, ini semua akan Allah tanya teman-teman sekalian. Ya, kadang-kadang suami itu karena dia masya Allah punya sifat dermawan, maka ya udahlah, beli aja lagi nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya dia harus keluarkan duit plus lagi dengan kata-kata pahit dari istrinya. Dia panen pahala. Anda yang dapat dosa. Jangan Anda bilang, wah suami saya baik kok, udah gak masalah. Tetap Allah akan tanya Anda nanti hari kiamat. Hati-hati. Ya. Jadi itu semua amanah. Jangan selalu mengatakan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Berapa banyak istri subhanallah sibuk
Perawatan dia luar biasa. Untuk dirinya luar biasa. Tapi untuk suaminya tidak sama sekali ada perhatian. Terus itu semua belanja dari uang siapa? Kan dari uang suami gitu kan. Unik sekali gitu. Sebagian wanita subhanallah ada yang tidak punya dosa di luar sana tapi punya dosa dengan suaminya. Ajaib luar biasa gitu. Ya. Syaitan goda dia untuk justru buat masalah dengan orang yang merupakan kunci kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Wanita banyak berharap dicintai oleh laki-laki di luar sana. Tapi tidak pernah mendapatkan pasangan yang mau berkorban. Pasangan Anda sudah berkorban buat Anda. Jadi suami Anda memenuhi kebutuhan biologis Anda, memenuhi kebutuhan dasar, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Bahkan menjadikan Anda sebagai ibu anak-anaknya. Anda masih bisa berkata kasar dengan dia. Demi Allah, wahai muslimah. Kalau Anda betul-betul memahami tentang kedudukan suami, Anda akan malu dengan suami itu. Anda akan santun dan ramah dengan dia. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kata-kata yang mulia. Beliau mengatakan, wahai para muslimah, wahai para wanita, kalau seandainya kalian tahu besarnya hak suami kalian di sisi Allah dari kalian, maka kalian akan mengambil debu telapak kaki suami kalian dan kalian letakkan di pipi kalian. Debu telapak kakinya diambil, letakkan di pipi kalian. Saking tingginya kedudukannya di sisi Allah SWT. Ayah Anda saja, yang merupakan adalah dari spermanya, itu menjadi nomor 2 setelah Anda menikah dengan suami Anda. Suami yang di nomor 1 kan. Kenapa orang yang Allah suruh Anda urus itu cuma satu orang ini, suami saja. Anda rusak hubungan dengan dia. Ya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan juga terkadang istri menuntut sesuatu melebihi kebutuhannya karena takut suami menikah lagi. Begitulah dugaannya. Sebaliknya ketika suami merasa istrinya menghamburkan hartanya, hatinya merasa kesal dan terkadang hal itu mendorongnya untuk menikah lagi. Nah, kadang-kadang juga ada pemicu begitu ya. Ada seorang istri terus saja sibuk, ya. Mohon maaf. Dia terus saja mengorek terus uang suami, cari pendapatannya dari mana. Sebenarnya selain untuk ketamakan dia untuk mengumpulkan hal tersebut, juga karena ketakutan dia yang tidak ada sebenarnya. Suaminya akan menikah lagi. Teman-teman sekalian, berapa laki-laki yang poligami di muka bumi ini? Jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang monogami. Poligami itu juga sebuah hukum, bukan alat untuk bermain. Dia juga kalau melangkah pasti akan ada tujuan-tujuan dan ada targetnya, gitu kan? Jangan Anda melahirkan, membuat satu program yang Anda tidak sadari sebenarnya itu jadi pemicu justru suami menikah lagi. Itu yang beliau singgung di situ. Justru karena banyak tuntutan, ya sudah, mumpung banyak tuntutan sekalian aja saya nikah juga sama orang lain. Dan ternyata wanita lain ini mungkin lebih qanaah, lebih bersyukur, lebih berterima kasih. Akhirnya cintanya pindah kepada istri yang lain. Di saat Anda tuntut mau cerai, ya sudah cerai. Dia tidak peduli, karena bagi dia Anda menyakitkan saja kerjanya. Kan bisa terjadi begitu. Ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Jangan dihantui tanda kutip dengan perasaan-perasaan yang Anda buat-buat sendiri. Lalu kata beliau, istri yang cerdas hendaknya memahami hal ini. Karena ikatan pernikahan yang bahagia itu jauh lebih kuat dibandingkan harta apapun. Paragraf terakhir dalam subjudul ini beliau mengatakan, terkadang istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya demi membantu keluarganya. Ini bukanlah haknya. Ia tetap wajib meminta izinnya. Yakinlah bahwa dengan meminta izin untuk keperluan tersebut, kelak ia akan lebih dermawan dan lebih banyak membantu keluargamu. Maksudnya di saat kita membahasakan baik-baik. Dan itu betul-betul darurat ya. Bukan setiap keluarga kita sampaikan, langsung kita sampaikan ke suami. Sehingga jadi beban bagi suami. Setiap kali minta bantuan pasti disampaikan. Enggak. Anda sortir. Siapa di antara keluarga Anda memang betul-betul yang butuh. Bukan semua orang. Sehingga jangan jadi beban juga buat suami. Dia juga punya keluarga. Dia juga punya kebutuhan. Kan gitu. Jadi ini poin harus hati-hati. Membantu keluarga pun tidak boleh kecuali dengan izin suami. Kalau dari harta suami.